yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemarin kemudian muncul adanya ingatan ya bahwa bagi yang membocorkan dokumen ataupun informasi terkait dengan pencucian uang ini dapat dipidana. Kita bangga lah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully Pak untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini lebih bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Ini adalah laporan pencucian uang, laporan tindak pidana pencucian uang, dan nilai transaksinya 74 triliun. Selama ini aparat penegak hukum. Pertanyaan saya, Prof, tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Saya ini idolanya, Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Pemahaman masyarakat tidak kemudian liar kemana-mana, ya, yang akan justru merugikan upaya kita untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Nah, karena itulah maka kita di Komisi 3 ingin membuka ruang agar penjelasan menjadi lengkap dan detail. Supaya apa? Supaya PPATK bisa bekerja dengan baik. Ya, di saat kita sama-sama untuk bekerja untuk itu, masih ada jaksa, 1, 2, atau beberapa jaksa yang mempertontonkan. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Pantes Mahfud MD berani melawan, ekonom singgung tujuan tersembunyi DPR ancam pidana soal 349 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD terlihat berani melawan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR setelah diancam pidana karena membocorkan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenko kepada publik. Ekonom Antoni Budiawan pun menyayangkan ancaman dan intimidasi DPR terhadap Mahfud MD karena seharusnya memberikan dukungan untuk mengungkap dugaan korupsi dan pencucian uang 349 triliun rupiah. Bukannya dukung Mahfud MD bongkar dugaan korupsi dan pencucian uang di Kemenko, DPR malah main ancam dan intimidasi terkesan kuat, ucap Antoni. Sehingga ia menyinggung bahwa DPR terkesan mempunyai tujuan tersembunyi, yaitu melindungi koruptor dan penjahat keuangan. Antoni pun memberikan semangat kepada Mahfud MD untuk melawannya. DPR reformasi mau melindungi koruptor dan penjahat keuangan. Bravo Mahfud MD, tantang dan bongkar kejahatan keuangan ini. Ucapnya dikutip WeNewsWorthy dari Twitter @Antoni Budiawan Senin 27 Maret. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk membahas soal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang diduga berada di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenko. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD lewat cuitan di akun Twitter pribadinya Minggu 26 Maret. Selain itu, ex-ketua MK itu menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR terkait rencana rapat soal transaksi jumbo itu. Anggota Dewan yang ditantang Mahfud MD agar tidak absen saat rapat membahas transaksi janggal ratusan triliun itu. Di antaranya, Beni Kaharman, anggota Komisi 3 fraksi Demokrat, Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan, dan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR fraksi P3. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi dalam mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNKPP TPPU, kata Mahfud MD. Saya sudah siap hadir, saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, imbuh Mahfud MD.